Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Husnul Mubarak, biasa dipanggil Rian. Saya dari kelas 11 SMK Darul Falah, Buku Gerobokan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan reproduksi remaja dengan poin sejahterakan fisik dan jiwa remaja Indonesia. Apa arti dari reproduksi? Reproduksi adalah yang berasal dari kata re yang berarti kembali dan produksi yang berarti membuat atau menghasilkan. Jadi, reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup mereka. Kesehatan reproduksi remaja sehat secara sosial, fisik, dan mental yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses produksi yang dimiliki oleh remaja itu sendiri. Mengapa remaja perlu mempelajari kesehatan reproduksi? Karena agar memiliki informasi yang benar-benar mengenai fungsi, peran, dan proses reproduksi. Kita perlu untuk mempelajari kesehatan reproduksi agar kita akan mengerti apa itu fungsi dan apa itu peran proses reproduksi itu sendiri, memiliki sifat serta tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi remaja. Remaja adalah mereka yang mencakup usia 10 hingga 19 tahun dan belum menikah, di mana itu usia kita untuk belajar di bangku sekolah menengah ke atas. Batas usia remaja. Pra remaja itu yang berusia 10, 11, dan 12. Remaja awal yang berusia 13, 14, dan 15. Remaja pertengahan adalah yang berusia 16, 17, 18. Usia remaja akhir yang berusia 19, 20, dan 21. Nah, di sini kita menempati di usia 16, 17, dan 18 remaja pertengahan, yang berarti di mana itu mengalami pubertas. Masa remaja adalah masa peralihan, masa yang penuh goncangan, masa mencari identitas diri, periode yang paling berat. Karena masa yang penuh goncangan ini kita banyak mengalami godaan-godaan ataupun ajakan teman yang bisa menjadikan kita masuk ke perilaku yang tidak baik. Masa mencari identitas diri, di mana kita mencari jati diri kita, mencari apa yang kita butuhkan, mencari cita-cita kita atau mewujudkan cita-cita kita agar orang tua kita bangga kepada kita sendiri. Periode yang sangat berat, di mana kita kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Apa yang mesti dilakukan jika ada permasalahan? Nah, hati-hati jika ada permasalahan, kita langsung bertanya kepada teman. Lebih baik kita mendiskusikan dengan orang tua kita sendiri yang lebih berpengalaman, atau tanyakan kepada gurumu permasalahan tentang menyelesaikan masalah. Mungkin mereka orang tua kita lebih berpengalaman daripada teman-teman kita sendiri. Pertumbuhan fisik remaja. Pertumbuhan tubuh dan otot-otot. Perkembangan dari dalam meliputi perkembangan organ dan kelenjar seks, merasakan dorongan seksual yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Betul, karena pada masa
ini kita akan merasakan apa yang belum kita rasakan pada waktu kecil kita. Perbedaan fisik laki-laki dan perempuan di masa pubertas. Adapun ada perubahan fisik pada laki-laki, diantaranya otot dada, bahu, tangan melebar, kening menonjol, rahang, dagu melebar, suara berubah, pertumbuhan penis, kumis dabang, ejakulasi awal, rambut, kemaluan, ketiak, dada, tangan dan kaki, lemak, keringat akan menjadi jerawat, akan berubah jerawat, dan berat badan kita pasti akan berubah. Perubahan fisik pada perempuan pada masa pubertas. 1. Pinggul dan paha melebar. 2. Pertumbuhan rahim dan vagina. 3. Menstruasi awal. 4. Rambut pubis dan ketiak tumbuh. 5. Lemak dan keringat, jerawat. Yang terakhir adalah berat badan dan tinggi badan. Masalah utama pada remaja. Apa itu masalah utama pada remaja? 1. KTD atau aborsi yang tidak aman. KTD itu singkatan dari kejadian yang tidak kita inginkan. 2. Hamil usia muda yang akan menjadikan risiko yang sangat tinggi. Yang sudah kita ketahui, zaman sekarang banyak mahasiswa dan siswa-siswa yang di luar sana banyak yang hamil di luar nikah karena melakukan seks bebas atau pergaulan yang bebas. Seks bebas penularan yang sangat bahaya, penularan penyakit menstruasi seks, HIV dan AIDS. Yang keempat, menyalahgunakan nafsa, narkotika atau yang lain. Yang kelima adalah anemia remaja. Di sini seks bebas terjadi karena tidak adanya kegiatan-kegiatan di sekolah, maka diadakan ekstrakurikuler, prakurikuler, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Apa yang mesti dilakukan agar kita jauh dari pergaulan bebas? Jagalah hasrat seksualmu. Makanya di sini di sekolah kami disunahkan untuk puasa sunnah dan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti mengaji, bersalat duha berjamaah, dan olahraga bersama. Katakan tidak untuk berhubungan seks sebelum menikah. Lebih baik tidak berpacaran dulu sebelum dewasa. Untuk menghindari ini semua, maka kita mengisi hari-hari kita dengan perilaku yang positif. Adanya di sekolah kegiatan prakurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan positif lainnya. Jadi di sini kita akan disibukkan oleh kegiatan-kegiatan sekolah daripada kegiatan di luar sana. Ingat, pacaran yang tidak jelas hanya akan membuat kamu terjejas secara seksual, lupa dengan masa depan, gagal di sekolah. Terjejas secara seksual, kita akan terjerumus dalam percintaan, di mana itu akan menjerumuskan kita dalam perilaku seks atau seks bebas, lupa dengan masa depan. Bisa menyebabkan karena kita terlalu fokus dengan rasa penasaran, rasa
apa itu rasa cinta dan apa itu rasa ciuman. Gagal di sekolah karena kita diawali dengan rasa malas belajar, malas segalanya, jadi sekolah kita gagal. Katakan tidak untuk berpacaran selama masih di bangku sekolah. Ingat, hasil penelitian menunjukkan gaya pacaran anak muda sekarang sudah tidak islami dan tidak sehat lagi. Hasil penelitian menunjukkan banyak perempuan yang dinodai laki-laki atas nama cinta. Makanya di zaman sekarang anak muda berpacaran tidak sesuai dengan agama kita, agama Islam yang kita lihat di sosial media, di jalan raya atau di tempat umum. Banyak teman-teman mahasiswa lain berpacaran, berciuman tangan, dan bergandengan tangan secara tidak malu-malu. Hasil penelitian menunjukkan banyak perempuan yang dinodai laki-laki atas nama cinta. Ya, karena biasanya laki-laki itu membujuk perempuan agar melakukan sesuatu yang disitu akan mengakibatkan dia hamil di luar nikah. Ingat, agama mengharamkan perbuatan bersentuhan, goncengan, nyabu, pegangan tangan saat menyeberang jalan, dan apalagi berciuman dengan lawan jenis. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, taqrabul zina, janganlah kamu mendekati zina. Mendekati aja gak boleh, apalagi kita melakukan zina. Dan yang di sini berciuman dengan lawan jenis itu awal mula di mana akan terjadi zina itu terjadi. Ingat, semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana perbuatan kita di dunia, apapun yang kita perbuat di dunia itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ataupun di akhirat. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.